Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvara Lianda, NPM 100517144. Saya dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Institutional Trust terhadap Perilaku Kooperatif dalam Penerapan Protokol Kesehatan, Studi pada Karyawan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Unit Pegawai PJN DKI Jakarta Jawa Barat di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 munculnya COVID-19, sehingga terbentuknya pemikiran dilema sosial. Individu itu dihadapkan dengan dua pilihan kepentingan pribadi jangka panjang atau jangka pendek. Menurut Fang Lang, tahun 2014 mengatakan bahwa jika semua orang bekerja sama, maka semua orang akan mendapatkan manfaatnya dalam jangka panjang. Dan apabila masyarakat telah percaya kepada pemerintah, maka masyarakat akan melakukan protokol kesehatan. Untuk identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana institutional trust karyawan PUPR di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu, bagaimana perilaku kooperatif karyawan PUPR di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga itu, apakah terdapat pengaruh institutional trust terhadap perilaku kooperatif di masa pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui institutional trust PUPR dalam konteks COVID-19. Yang kedua, mengetahui perilaku kooperatif karyawan PUPR dalam konteks COVID-19. Yang ketiga, menguji pengaruh institutional trust terhadap perilaku kooperatif karyawan dalam konteks COVID-19. Untuk kegunaan teoritisnya, saat ini tuh kajian mengenai institutional trust pada karyawan PUPR belum banyak dilakukan. Sehingga penelitian ini berguna untuk mengisi kesenjangan mengenai informasi pengaruh institutional trust terhadap perilaku kooperatif. Untuk kegunaan praktisnya, yang pertama bagi pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan data empiris dan masukan kepada pemerintah mengenai kepercayaan karyawan kepada pemerintah. Yang kedua itu, bagi karyawan itu diharapkan memberikan data empiris mengenai pentingnya melakukan tindakan kooperatif di situasi pandemi. Untuk kajian teoritisnya, yaitu Institutional Trust, The Blanger and Carter tahun 2008 mengenai kepercayaan pada lembaga yang merupakan salah satu jenis kepercayaan yang dikhususkan. Untuk perilaku kooperatifnya itu, menurut Parks, German, and Fang Lang, perilaku kooperatif, perilaku yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dan mau bekerja sama. Untuk kerangka pikirnya, yaitu pandemi COVID-19 itu, individu itu diharapkan dengan situasi dilema sosial, yaitu kepentingan jangka panjang dan pendek. Untuk mengurangi COVID-19, dibutuhkan trust yang tinggi kepada institusi. Ketika individu sudah trust kepada institusi, mereka akan dapat melakukan perilaku kooperatif. Hipotesisnya terdapat pengaruh institutional trust terhadap perilaku kooperatif. Untuk metodologi penelitiannya, prosedur penelitiannya itu yang pertama ada persiapan awal, persiapan perizinan, pengambilan data, input data, pengolahan data, pembahasan, dan penyelesaian. Untuk desain penelitiannya menggunakan kualitatif dengan desain non-eksperimental. Untuk variabel penelitiannya itu, IV-nya itu institutional trust, dan DP-nya itu perilaku kooperatif. Untuk teknik samplingnya menggunakan Snowball sampling. Untuk alat ukur institutional trust-nya disusun oleh Roshana tahun 2019 dan alat ukur kooperatifnya yang disusun oleh BPS tahun 2020. Populasi dan sampelnya itu sebanyak 1.095 orang karyawan dengan sampel 94 orang. Hasil uji regresinya mengatakan bahwa terdapat pengaruh sebesar 6,1%. Untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini, institutional trust-nya itu berada pada tingkat sedang sebanyak 29,8, untuk perilaku kooperatifnya sebanyak 5,7. Untuk ketiga, hasil penelitiannya itu bahwa terdapat pengaruh sebesar 6,1%. Untuk sarannya, bagi karyawan disarankan walaupun telah melakukan swab dan vaksin, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk yang kedua, untuk penelitian lanjutan diharapkan melakukan dengan variabel lain dapat memberikan pengaruh yang lebih besar. Yang ketiga, kepada pihak kementerian lebih sering mengawasi apakah para karyawan melakukan protokol kesehatan atau tidak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.